Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua yang menyaksikan juga sehat dan siap untuk belajar lebih banyak bersama kami di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Hari ini kita akan memulai pembahasan tentang ayat-ayat di surat Al-Waqiah. Al-Waqiah artinya hari kiamat, agak deg-degan mau membahas surah ini. Ella ingat ada satu riwayat yang diceritakan Abi di buku Tafsir Al-Misbah. Katanya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, kamu terlihat tua ya Nabi? Terus kemudian Nabi berkata, aku terlihat tua karena membaca surah Hud, surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Iza Syamsu Kuwirat gitu ya. Kenapa Kenapa Nabi mengatakan bahwa beliau menjadi lebih tua mungkin pada saat mendengarkan uraian dari Quran surah Al-Waqiah ini, untuk supaya siap-siap yang ingin belajar dan menonton episode selanjutnya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu karena suratul Waqiah ini dan surah-surah yang disebut itu berbicara tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ya, jadi beliau betapapun dekatnya beliau kepada Allah, tetapi sebagai manusia tetap saja khawatir, takut dan sebagainya. Insya Allah, mari kita beruban karena itu jangan nambah uban, tapi teman-teman kita pelajari lebih dalam makna dari 96 ayat yang ada di surat Al-Waqiah ini. Kita akan mulai dari kelompok ayat pertama. Silakan Abi. Baik, sebelum kita masuk ke sini, ada yang takut tapi ada yang menganjurkan sering-seringlah baca surah Al-Waqiah. Oh, gitu. Karena apa? Katanya mengundang rezeki. Mengundang rezeki, ya Allah, mudah-mudahan. Nah itu belum mulai aja udah ada harapan dari Abi. Terima kasih. Abi tidak mau. Tapi Abi nggak percaya juga. Jadi kita bahas dulu sedikit. Intinya itu. Pasti semua ayat itu ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ada pelajarannya, ada maknanya. Ayo begini, itu dari mana itu? Karena populer. Walaupun ada yang biasa bergurau bahwa yang ngajar pun rezekinya pas-pasan. Kok kita? Karena ternyata nggak berhasil ke diri sendiri. Jadi begini, itu memang ada riwayat. Riwayatnya itu lebih kurang begini. Sayyidina Utsman berkunjung kepada salah seorang sahabat Nabi, dia berkata bahwa kamu sakit, adakah yang kamu inginkan? Dia bilang, kalau saya tidak ada lagi yang saya inginkan, tetapi saya mengharap Tuhan mengampuni dosa-dosa saya dan lain-lain sebagainya. Terus dia bilang, Sayyidina Utsman kan orang kaya. Betul. Mungkin buat anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, saya mau memberikan sesuatu supaya mereka itu sepeninggalmu tidak butuh, tidak kekurangan. Nah, terus sahabat Nabi ini kalau tidak salah Abdullah siapa? Nantilah kita ingat, mudah-mudahan Abi ingat. Berkata begini, oh tidak, saya suruh anak saya baca Al-Waqiah karena saya dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca suratul Waqiah maka dia tidak akan mengalami faqah. Nah, ada riwayat lain bahwa dia akan memperoleh ghina. Ghina diterjemahkan dengan kaya. Kita lihat. Yang pertama, riwayat ini oleh banyak ulama dianggap lemah. Jadi tidak ada itu kalau baca ini dapat kekayaan apa saja. Yang kedua, kalaupun kita anggap sahih dan memang ada ulama yang menganjurkan bacalah walaupun riwayatnya lemah. Karena membaca Al-Quran itu pasti ada hikmah. Tetapi dia bilang itu bukan berarti mengundang rezeki. Karena di sini dikatakan dia tidak akan mengalami faqah. Faqah itu terambil dari fauq, di atas, mengalahkan. Jadi apa maksudnya mengalahkan? Dalam arti dia tidak akan terkalahkan oleh kekurangan yang dialaminya. Jadi dia akan merasa berkecukupan. Nah, kalau yang lain lagi
Ghina, kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu kaya hati. Betul. Tidak selalu bentuknya materi. Nah, jadi kita juga tidak menemukan dalam ayat-ayat ini janji untuk mendapat rezeki dalam bentuk materi atau tidak. Tidak ada uraian tentang Tidak itu ada. ya di Quran Jadi surat Al-Waqiah. bagaimana bisa kita katakan yang baca ini dapat kekayaan dan sebagainya? Nah, kalaupun kita mau beranggapan bahwa dengan membaca ayat-ayat ini yang mengandung uraian tentang kiamat, tentang sorga, tentang neraka, maka yang bersangkutan akan berusaha untuk meraih sorga dan neraka itu, walaupun tidak lagi dia menoleh terlalu banyak kepada harta benda sehingga dia merasa berkecukupan dengan apa yang ada. Dia hidup sederhana. Jadi jangan anggap kalau baca ini lantas dapat rezeki itu tidak. Jadi tidak, yang lebih baik ikut interpretasi Abi tadi ya. Membaca ini insya Allah kita mengingat banyak tentang surga dan neraka dan memilih hidup sederhana. Nah makin penasaran nih Bi pasti yang menyaksikan ingin tahu lebih lanjut tentang ayat-ayat di Al-Waqiah. Silakan Abi. Ya, Abi baru teringat itu tadi. Apa? Utsman pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Tapi luar biasa kok bisa ingat sih, cepat lagi ingatnya. Biasa begitu. Nggak ada contekan loh di situ. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah, waqa'a berarti terjadi. Al-nya menunjukkan sesuatu yang sudah tersohor. Ada peristiwa yang semua orang tahu bahwa itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, semua orang tahu bahwa kiamat pasti terjadi. Maka apabila telah terjadi kiamat itu, laisa liwaq'atiha kadhiba, tidak satu pun yang mengingkari terjadinya peristiwa itu. Jadi kalau terjadi tidak ada lagi yang mengingkari. Sekarang masih ada yang mengingkari. Nah, khafidatur rafi'ah. Peristiwa itu akan khafidah merendahkan, rafi'ah meninggikan. Dia merendahkan dan meninggikan. Apa maksudnya? Bisa merendahkan orang-orang yang di dunia ini tinggi karena kemusyrikannya dan meninggikan orang-orang di dunia ini yang rendah karena keimanannya. Itu satu. Bisa jadi juga merendahkan dan meninggikan. Langit yang tinggi ini direndahkan sehingga terhempas ke bawah. Bumi, gunung-gunung diangkat ke atas sehingga itu terjadi kiamat. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang keras. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung itu dihancurkan sehingga menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan salasa, dan kamu sekalian menjadi 3 kelompok. Ini 3 golongan yang sempat digambarkan juga di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ada. Ya. Maka 3 kelompok itu apa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berada di sebelah kanan. Alangkah hebatnya mereka itu. Baru wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kelompok kedua orang-orang yang berada di tempat kiri dan alangkah buruknya, alangkah mengerikannya keadaan orang-orang yang berada di bagian kiri. Baru was-sabiqunas sabiqun. Kelompok ketiga yang disebut adalah orang-orang yang mendahului. Yang terus-menerus mendahului. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Mari kita lihat sekarang, jadi ada 3 kelompok. Ashabul maimanah, di tempat kanan. Agama, bahkan kita dalam sehari-hari selalu menganggap kanan itu baik. Langkah kanan. Betul. Ya toh? Langkah kiri itu ini. Nah, ini orang-orang berada di tempat kelompok orang-orang yang berada di kanan.
Ini orang-orang baru as-sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului. Oke, dia mau potong di situ walaupun tahu pasti banyak yang masih penasaran apa perbedaan 3 golongan ini, tapi kita lanjutkan sesudah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sedang mendengarkan penjelasan Abi tentang 3 golongan manusia di hari kiamat, golongan kanan, golongan kiri, dan golongan yang didekatkan oleh Allah ke sisinya. Tadi Abi sedang bicara tentang golongan kanan nih, Bi, yang menggambarkan kebaikan. Ya, itu lambang kebaikan. Karena itu dalam agama, semua yang baik itu digambarkan kanan. Ya, langkah kanan, makan dengan tangan kanan. Karena itu disunahkan oleh Nabi untuk menggunakan kanan. Kalau kiri itu lambang keburukan lah, ya toh. Oke. Baik, wasabiqun as-sabiqun. Abi ingin terangkan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang didekatkan secara khusus di sisi Allah. Mendahului siapa nih? Nah, ulama berkata, orang yang mendahului itu bisa mendahului dirinya, betul, bisa mendahului orang lain. Dahuluilah diri Anda. Maknanya, lakukanlah kebaikan sebelum mati, sebelum Anda didahului oleh kematian. Oke, jadi kita perlu bergegas untuk melakukan hal-hal yang baik. Berbuatlah kebaikan selama Anda masih sehat. Dahului datangnya penyakit. Oke, jadi ngegasnya buat hal-hal baik, jangan ngegas buat hal-hal yang buruk. Terus yang kedua, mendahului orang lain. Ada orang lain mau gini, dahului dia. Ya toh? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dia itu didekatkan Allah fi jannatin na'im, di sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ada perbedaan antara nikmat dan naim. Naim itu kenikmatan surgawi. Okay. Kalau nikmat bisa kenikmatan duniawi. Oke. Sullatun minal awwalin, kelompok yang banyak, jumlahnya banyak pada generasi terdahulu dan sedikit pada generasi kemudian. Jadi di masa dahulu, di masa Nabi itu jumlahnya lebih bukan, banyak. Ini justru sebelum masa Nabi. Sebelum masa Nabi. Nah, ini yang menjadikan ulama lantas bertanya, masa di masa Nabi sedikit? Saya pikir tadi ini menggambarkan masa Nabi banyak, masa sekarang sedikit. Tapi ini bahkan referensinya lebih dulu lagi. Dia katakan begini, banyak dibanding dengan, maksudnya prosentasinya banyak. Okay. Kalau yang ini sedikit, prosentasinya sedikit, tetapi jumlahnya banyak. Karena ya manusia makin banyak kan manusia itu. Karena ayat ini memang tadi pada saat berbicara golongan manusia itu, Bi, bukan hanya berbicara pada satu masa tertentu ya, Bi, betul. Tetapi memang seluruh masa kehidupan manusia. Oke, ala sururin mauduna, mereka itu berada, duduk, berbaring di ranjang-ranjang. Mauduna itu berarti terkait kuat. Ini lagi gambaran. Dulu terkaitnya kuat, mungkin diikat dengan ini. Sekarang juga kuat, tapi mungkin cara menguatkannya sudah berbeda. Gitu. Muttaqiina 'alaiha, mereka itu bertelekan di atas kasur, di atas dipan-dipan itu dalam keadaan mutaqabilin, berhadap-hadapan. Artinya apa? Hidupnya rukun. Berhadapan itu hidup rukun. Bukan bertolak belakang. Bukan bertolak belakang. Atau boleh jadi bahwa mereka itu mutaqabilin, berada dalam suatu kedudukan yang sama. Mutaqabilin, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, berkeliling di antara mereka itu wildanun,
remaja-remaja mukhalladun yang kekal. Ada lagi yang berkata mukhalladun yang beranting. Oke, beranting. Dulu ada kebiasaan sementara masyarakat jahiliyah yang memakai anting. Okay. Sampai sekarang masih ada juga pemuda-pemuda. Masih ada. Pria-pria yang mereka itu berkeliling membawa akwabin wa abarika, membawa gelas-gelas kosong, wa abarik ceret-ceret, wa ka'sin, dan minuman-minuman yang terambil dari sungai yang mengalir. Nanti ada lukisan di surah yang lain bahwa ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, ada sungai. Jadi ini pelayan-pelayan yang melayani penghuni surga. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak sakit kepala ketika meminumnya, tidak juga mabuk. Ada orang yang minum arak mabuk, sakit di kepala. Surga nggak ada ya? Tidak ada itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan ada lagi buah-buahan dari apa yang mereka inginkan, mereka pilih. Walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka senangi. Wa hurun 'ain, bidadari. Kita sudah berapa kali bicara tentang bidadari. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti lu'lu' mutiara yang terpelihara sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yakni tingkat-tingkat ini, sorga adalah anugerah Allah, tetapi tingkat perolehannya disesuaikan dengan apa? La yasma'una fiha laqwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengarkan di sorga itu lagwan, tidak juga ta'thima. Lagwan ini yang perlu yang Abi terangkan. Lagu itu sesuatu yang mestinya tidak ada. Oke. Apa? Nggak ada gunanya, Bi? Sia-sia? Yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ta'thim itu dosa. Okay. Kalau lagu boleh jadi tidak dosa, tetapi sia-sia. Abi beri contoh. Ada hadis, siapa yang hadir salat Jumat, lantas dia berkata kepada orang yang di sebelahnya, diam dengar khutbah, sedang khatib sedang berkhutbah, maka dia telah lagha. Dia telah melakukan sesuatu yang mestinya tidak ada. Jadi di sorga itu tidak ada ucapan yang sia-sia. Semua punya makna, semua punya tujuan. Yang ada hanya kedamaian dan kedamaian. Illa qilan salaman salama. Damai. Diulang-ulang nih, Bi. Mengulang-ulang, diulang-ulang kata salamnya. Artinya, ya, semuanya damai. Semuanya damai. Kesini dapat kedamaian, di sana dapat kedamaian. Jadi itu sebabnya dia ulang. Banyak sekali. Hidup di sana damai. Damai dengan diri, damai dengan orang lain. Bahkan tempatnya dinamai negeri kedamaian. Betul. Karena itu tidak masuk ke sorga kecuali orang yang hatinya damai. Itu jadi syarat utama. Syarat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Ya toh? Puncak kebersihannya itu kalau dia mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Saya ingin menutup uraian tentang kelompok-kelompok ayat-ayat awal dari surah Al-Waqiah ini dengan pertanyaan. Ada satu pertanyaannya dari Ibu Rini. Ibu Rini, apa kabar? Mudah-mudahan sedang menyaksikan. Ibu Rini ini lokasinya di Jakarta Selatan, bertanya tentang hari kiamat. Apakah, saya bacakan pertanyaannya, apakah akan ada pengaruhnya terhadap seseorang jika kita percaya pada hari kiamat? Jawabannya pasti ada pengaruhnya mungkin ya, Bi, tapi untuk jawaban yang lebih jelas dan jawaban yang lebih utuh, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ustadz Ibnu Abbas. Ustadz Ibnu Abbas adalah alumnus dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, apakah berpengaruh bagi seseorang yang percaya dengan hari kiamat? Jawabnya,
bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah, tentu ini sangat berpengaruh. Ketika kita baca Al-Quran di surat Al-Waqi'ah misalnya, di bagian awal surat kita sudah diberitahu betapa dahsyatnya hari kiamat. Kita juga diberitahu betapa indahnya balasan orang-orang yang mau mengambil hikmah. Dari satu surat ini saja, kita sudah mendapatkan alasan dan motivasi yang cukup untuk mau mengupgrade amal soleh kita. Namun tidak dipungkiri juga bahwa banyak orang, ataupun mungkin kita sendiri, tahu bahwa kita nantinya akan mengalami kematian, tahu bahwa nantinya kita akan mengalami hari kiamat. Namun kita tetap tidak melakukan apa-apa. Mengapa demikian? Karena apa-apa yang telah sampai kepada kita tentang hari kiamat hanya dijadikan sebagai informasi tambahan dan pengetahuan di kepala, tidak menjadikan hikmah dan pelajaran untuk bisa direnungkan. Hingga pada akhirnya kita berada pada dua pilihan. Akankah kita akan memperbaiki amal soleh kita, atau kita tetap tidak melakukan apa-apa? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menyaksikan. Kita sudah membahas uraian dari surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 di Al-Quran, dan kita sudah sampai pada ujung dari ayat ke-26. Saya ingin sudahi sampai di sini dengan memberi pesan kepada teman-teman untuk hadir kembali esok hari. Kita akan membahas ayat ke-27 dan seterusnya dari Quran surah Al-Waqi'ah ini. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.